Aroma dari kosan sederhana. Pukul 11 malam. Langit Yogyakarta masih meneteskan sisa gerimis yang menimpa genting-genting tua di gang sempit daerah Seturan. Di salah satu rumah kos berlantai 2, lampu di kamar nomor 7 belum juga padam. Dari balik jendela yang terbuka setengah, cahaya kuning redup menyoroti sosok pemuda dengan tangan belepotan tepung. Namanya Raka, mahasiswa baru jurusan manajemen di universitas ternama di kota itu. Sudah 2 bulan ia menjejakkan kaki di Yogyakarta, kota yang katanya penuh peluang dan mimpi. Tapi bagi Raka, sejauh ini, yang ia temui justru kenyataan bahwa mimpi kadang perlu diaduk bersama lelah dan air mata sebelum bisa mengembang seperti kue bolu di oven kecilnya. Raka hidup sederhana. Uang kiriman dari kampung hanya cukup untuk makan 2 kali sehari, kadang 3 kalau nasi angkringan sedang murah. Ia tak pernah protes. Ia tahu betapa beratnya ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik mebel di Jepara, dan ibunya yang setiap hari membantu membuat kue pesanan tetangga untuk menambah penghasilan. Namun malam itu, rasa rindu pada rumah menumpuk di dadanya. Raka membuka lemari kecil di pojok kamar, mengeluarkan sisa tepung, telur, gula, dan margarin. Ia memutuskan untuk membuat kue bolu kukus, resep ibunya yang dulu selalu jadi hidangan istimewa saat Lebaran. Biar baunya bisa kayak rumah, gumamnya pelan sambil menyalakan kompor gas kecil pinjaman dari teman kos sebelah. Tak ada mixer, tak ada alat lengkap. Raka mengocok adonan dengan garpu, berusaha keras agar semuanya menyatu sempurna. Keringat bercucuran di dahinya, bukan karena panas, tapi karena perasaan haru yang tiba-tiba menyeruak. Setiap adukan mengingatkannya pada tangan ibunya yang lembut tapi kuat, tangan yang mengajarinya sabar dan kerja keras. Beberapa menit kemudian, aroma manis mulai menyeruak dari kukusan. Bau mentega yang hangat dan gula yang meleleh memenuhi kamar kecil itu. Raka memejamkan mata, membiarkan hidungnya menangkap setiap molekul wangi nostalgia itu. Dalam hati ia berbisik, "Bu, Raka kangen." Belum sempat ia menahan air mata, pintu kamarnya diketuk keras. "Raka, lu masak apa, bro?" Baunya bikin lapar tengah malam. Suara serak milik Gilang, teman sekamarnya, terdengar dari luar. Raka terkekeh. "Kue bolu, Mas. Cuma coba-coba." Gilang langsung nyelonong masuk tanpa permisi, duduk di lantai dengan mata berbinar. "Serius ini? Wah, kayaknya enak banget. Cobain dong." Raka membuka kukusan perlahan. Uap panas langsung keluar, dan di dalamnya, kue bolu itu mengembang sempurna, berwarna kuning keemasan, lembut, dengan permukaan sedikit retak alami. Ia memotong sepotong kecil dan memberikannya ke Gilang. Satu gigitan, mata Gilang langsung membesar. "Anjir, ini lembut banget, Kak. Rasanya pas, nggak terlalu manis. Ini harus lu jual, sumpah." Raka tertawa kecil, menatap temannya itu dengan heran. "Jual? Siapa yang mau beli kue buatan anak kos kayak gini? Tuh lihat aja. Gue aja mau beli 1 loyang," seru Gilang sambil mengunyah cepat. "Serius, Kak, ini bisa jadi bisnis. Mahasiswa sekarang suka banget ngemil. Apalagi kalau lu titip di kantin kampus." Raka terdiam sejenak. Ia tak pernah terpikir untuk menjual kue. Selama ini, baginya, membuat kue hanyalah pengingat rumah, bukan sumber penghasilan. Tapi kata-kata Gilang seolah menyalakan sesuatu di kepalanya. Malam itu, ia menatap sisa adonan di mangkuk, lalu tersenyum kecil. Kalau memang ini bisa bantu bayar uang kos bulan depan, kenapa tidak? Esok paginya, saat matahari belum tinggi, aroma bolu kukus kembali memenuhi gang kosan. Beberapa penghuni kamar lain mulai penasaran. Ada yang mampir hanya untuk mencium bau manis itu, ada pula yang iseng membeli 1 potong dengan harga Rp5.000. Dari dapur kecil dan alat seadanya, Raka mendapatkan pembeli pertamanya. Di hari-hari berikutnya, pesanan mulai berdatangan. Awalnya dari teman satu kos, lalu melebar ke mahasiswa lain yang mendengar lewat story Instagram. Raka mulai menulis di kemasan plastik kecil. "Bolu kampung Raka, manisnya bikin rindu rumah." Slogan itu spontan saja muncul di kepalanya, tapi entah kenapa terasa pas. Setiap kali ada yang memuji rasanya, ia merasa seperti ibunya ikut tersenyum di kejauhan. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang membuatnya cemas. Tugas kuliah mulai menumpuk.
Antara mengaduk adonan, mengantarkan pesanan, dan mengerjakan laporan ekonomi dasar, waktunya nyaris tak tersisa untuk tidur. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat, karena untuk pertama kalinya sejak datang ke Yogyakarta, ia merasa berarti. Suatu sore, saat duduk di balkon kos, Gilang menepuk pundaknya. "Lu sadar nggak, Kak? Sekarang kosan kita wangi tiap hari. Dulu baunya cuma mie instan." Raka tertawa. "Ya, berarti hidup kita naik kelas, Mas?" Mereka tertawa bersama. Angin sore membawa aroma manis dari dapur kecil itu ke seluruh gang, membuat banyak orang menoleh, bertanya-tanya, siapa sih yang bikin wangi kayak toko kue mahal? Tak ada yang tahu bahwa dari dapur mungil ukuran 2 kali 2 meter itu, seorang mahasiswa sederhana sedang memulai langkah kecil menuju masa depan yang besar. Dan di malam yang tenang itu, sambil menatap langit yang mulai berbintang, Raka berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mungkin dari sini, perjalanan itu dimulai. Aroma dari kosan sederhana itu kini bukan hanya bau kue, tapi bau dari sebuah harapan baru. Kue, kuliah, dan ketekunan. Suara ayam jantan di ujung gang baru saja berkokok ketika alarm ponsel Raka berbunyi. Jam menunjukkan pukul 4.15 pagi. Udara Yogyakarta yang masih dingin menusuk tulang, tapi Raka sudah bangkit dari kasur tipisnya. Ia tahu, kalau ingin semua kue siap sebelum kuliah jam 8, ia harus mulai sekarang. Lampu kamar menyala temaram. Meja belajar yang biasanya penuh buku kini berganti fungsi menjadi meja adonan. Tepung, gula, telur, dan margarin tersusun rapi di sudut. Raka mengaduk bahan-bahan itu dalam baskom plastik, menggunakan sendok kayu yang sudah mulai kusam. Tak ada mixer, tak ada oven besar. Semua dikerjakan dengan tangan, dan kukusan aluminium tua menjadi saksi perjuangannya. Aroma manis mulai memenuhi kamar. Setiap kali uap kukusan mengepul, dinding kamar ikut berkeringat, namun Raka justru tersenyum. Ada rasa bangga di balik kelelahan itu, rasa yang sama seperti pertama kali ia menjual kue buatannya seminggu lalu. Satu persatu, kue bolu kukus itu matang. Ia memotongnya dengan hati-hati, membungkusnya dalam plastik bening kecil, lalu menempelkan stiker bertuliskan, "Bolu Kampung Raka, manisnya rindu rumah." "Kak, bau kuemu nyebar sampai kamar gue," teriak Gilang, teman kosnya, dari balik pintu. Raka tertawa kecil. "Ya bagus dong, Mas. Gratis prom. Lu hebat sih. Tapi serius, lu kapan tidurnya?" "Tidur nanti aja, setelah sukses," jawab Raka sambil menepuk bahu Gilang, separuh bercanda tapi sepenuhnya serius. Setiap pagi, setelah semua kue dikemas, Raka mengayuh sepeda tuanya menuju kampus. Di tas ranselnya bukan hanya buku dan laptop, tapi juga 2 kotak besar berisi kue pesanan. Ia selalu tiba lebih awal di fakultas untuk menitipkan dagangannya di kantin. Ibu kantin, Bu Yuli, awalnya ragu, tapi setelah mencicipi 1 potong, ia langsung setuju menjualkannya. "Enak banget ini, Nat. Lembut dan gak bikin eneg. Ibu bantu titip jual ya," katanya sambil tersenyum hangat. Sejak hari itu, kue Raka jadi favorit mahasiswa. Banyak yang membeli untuk sarapan, ada juga yang memesan lewat DM Instagram. Beberapa teman bahkan menjadikan kue Raka sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Julukan Raka Kue pun mulai beredar di kampus. Awalnya ia malu, tapi lama-lama ia bangga. Setiap kali seseorang menyapanya dengan sebutan itu, ia merasa seperti sedang menapaki jalan yang benar, jalan menuju kemandirian. Namun kesibukan itu membawa konsekuensi. Jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, dan tenaga terkuras. Malam hari, ketika teman-teman belajar kelompok di kafe, Raka justru sibuk mencuci loyang dan menimbang bahan untuk keesokan harinya. Suatu malam, saat ia duduk menatap buku manajemen yang terbuka di hadapannya, matanya terasa berat. Ia berusaha membaca 1 paragraf, tapi huruf-huruf di halaman itu mulai menari-nari. Seketika kepalanya tertunduk, dan ia tertidur di atas buku. Keesokan paginya, Gilang menemukannya masih dalam posisi yang sama, dengan wajah menempel di halaman bertuliskan, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya." "Lu tidur di buku lagi, Kak?" kata Gilang sambil menahan tawa. Raka hanya mengusap wajahnya dan tersenyum lelah. "Lumayan, semoga ilmunya nempel lewat mimpi."
Meski kelelahan, Raka tetap mempertahankan prestasinya. Ia tak pernah absen kuliah, selalu tepat waktu mengumpulkan tugas, dan aktif dalam diskusi kelas. Dosen-dosennya mulai memperhatikan kesungguhannya. Suatu hari, Bu Sinta, dosen manajemen bisnis, menghampirinya setelah kelas berakhir. Raka, ibu dengar kamu punya usaha kue, ya? Raka sempat kikuk. Iya, Bu. Cuma kecil-kecilan, buat tambahan uang kos. Bu Sinta tersenyum. Kecil-kecilan? Dari kecil seperti itulah pengusaha besar lahir. Ibu senang melihat kamu bisa menyeimbangkan antara kuliah dan usaha. Kata-kata itu menancap dalam hati Raka. Ia merasa ada semangat baru yang tumbuh. Malam itu, ia menulis di dinding kamar menggunakan spidol. Kerja keras hari ini adalah kebanggaan esok hari. Tapi perjuangan tak selamanya mulus. Menjelang ujian tengah semester, pesanan kue meningkat tajam karena banyak acara kampus. Raka yang tak enakan menolak pesanan, akhirnya menerima semuanya. Ia tidur hanya 2 jam dalam semalam, dan pagi harinya, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Saat ujian dimulai, matanya terasa berat. Pena nyaris terlepas dari genggamannya. Tiba-tiba pandangan mengabur, dan dunia seolah berputar. Ia sempat menunduk, berusaha fokus menulis jawaban terakhir, sebelum segalanya gelap. Ketika sadar, ia sudah berada di UKM Kesehatan kampus. Di sampingnya, Gilang duduk dengan wajah cemas. Lu pingsan, Ka. Badan lu drop banget, katanya. Raka menghela napas, memandang langit-langit putih ruangan itu. Kayaknya gue terlalu maksa diri, Mas. Lu gila. Udah jualan, kuliah, nggak tidur. Badan juga butuh istirahat, bro. Beberapa jam kemudian, Bu Sinta datang menjenguk. Raka, kamu anak yang luar biasa. Tapi ingat, sukses bukan berarti mengorbankan diri. Keseimbangan itu juga bagian dari manajemen hidup. Kata-kata itu menancap kuat. Sejak hari itu, Raka mulai belajar membagi waktu dengan bijak. Ia menetapkan jadwal produksi kue hanya 4 kali seminggu, membatasi pesanan, dan memprioritaskan kuliah di hari-hari ujian. Hasilnya perlahan terlihat. Nilainya tetap tinggi, bisnisnya berjalan stabil, dan tubuhnya kembali bugar. Ia belajar satu hal penting, rajin saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Malam itu, di balkon kosnya, Raka menatap langit Yogyakarta yang bertabur bintang. Ia menggenggam buku manajemen di tangan kanan dan sepotong kue bolu di tangan kiri. Buku buat ilmu, kue buat hidup, gumamnya sambil tersenyum. Dari dapur kecil dan semangat yang tak pernah padam, ia membuktikan bahwa impian besar bisa tumbuh dari kesederhanaan, asal diaduk dengan ketekunan dan keyakinan yang manis. Gadis di sudut perpustakaan. Langit siang Yogyakarta berwarna pucat, sinar matahari menembus dedaunan pohon asam di depan gedung perpustakaan utama kampus. Mahasiswa berlalu lalang dengan ransel berat dan wajah lelah, tanda minggu ujian sudah dekat. Raka datang membawa beberapa buku tebal yang baru dipinjam dari dosen. Tangannya masih berbau mentega, karena pagi tadi ia sempat memanggang beberapa loyang bolu sebelum berangkat. Ia sengaja ke perpustakaan siang itu, mencari ketenangan untuk menyelesaikan laporan akhir manajemen keuangan. Udara di dalam ruangan sejuk dan tenang. Deretan rak buku menjulang tinggi, cahaya putih dari lampu langit-langit menyebar lembut. Raka melangkah pelan ke arah meja di pojok, tempat favoritnya untuk belajar. Namun, baru beberapa langkah, terdengar suara, bruk, keras di ujung lorong. Seketika, tumpukan buku berserakan di lantai. Seorang gadis tampak jongkok, berusaha mengumpulkan buku-buku itu dengan tergesa. Refleks, Raka berlari kecil menghampiri. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya sambil membantu memungut buku-buku yang berjatuhan. Gadis itu mengangkat kepala. Rambutnya terurai sedikit berantakan, tapi mata coklatnya jernih dan lembut. Ia tersenyum canggung. Nggak apa-apa kok, makasih ya. Aku ceroboh banget, padahal tadi udah hati-hati. Buku sebanyak ini kamu bawa semua sendirian. Raka memandang tumpukan tebal bertema psikologi dan pendidikan. Iya, buat bahan penelitian kecil-kecilan. Tapi kayaknya aku terlalu semangat, ujarnya sambil terkekeh kecil. Suaranya lembut, menenangkan.
Mereka berdua menumpuk ulang buku-buku itu di meja. Saat Raka menyerahkan buku terakhir, jari mereka bersentuhan. Singkat, tapi cukup membuat jantung Raka berdetak lebih cepat dari biasanya. Makasih ya. Nama kamu siapa? Tanya gadis itu. Raka. Mahasiswa manajemen. Kamu? Aluna. Psikologi semester 5. Raka mengangguk kecil. Nama itu entah kenapa terasa indah di telinganya. Aluna. Seperti bunyi lembut air yang mengalir. Hari itu berlalu biasa, tapi bayangan Aluna entah kenapa terus muncul di benak Raka. Saat mengaduk adonan malam harinya, ia tanpa sadar tersenyum sendiri. Gilang yang memperhatikan hanya bisa geleng-geleng. Lu kenapa? Kayak orang lagi jatuh cinta. Raka cepat-cepat menyangkal. Apaan sih? Cuma keinget orang yang aku bantu tadi di perpus. Gilang nyengir. Cewek? Iya. Udah ketahuan. Fix, Raka kena panah cinta. Raka hanya tertawa kecil, tapi di dalam hati, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, tanpa ia rencanakan, Raka sering bertemu Aluna di perpustakaan. Kadang saat pagi, kadang sore. Gadis itu selalu duduk di tempat yang sama, sudut dekat jendela besar menghadap taman. Biasanya ia tenggelam dalam buku, dengan earphone terpasang dan wajah serius. Suatu sore, Raka memberanikan diri menyapa. Halo, Aluna. Boleh duduk di sini? Aluna menoleh dan tersenyum. Oh, Raka, silakan. Dari obrolan ringan, mereka jadi sering berbagi cerita. Tentang kuliah, tentang tugas, bahkan tentang hal-hal sederhana seperti kopi kampus yang terlalu pahit. Raka baru tahu kalau Aluna sangat cerdas dan rendah hati. Ia aktif di organisasi sosial, gemar membaca filsafat, dan punya pandangan hidup yang dewasa. Kadang aku iri sama kamu, kata Raka suatu kali. Aluna menatapnya heran. Iri kenapa? Kamu kelihatan tenang, kayak semua hal di hidupmu teratur. Hidupku kayak loyang bolu yang gosong di satu sisi. Aluna tertawa kecil. Nggak ada hidup yang sempurna, Kak. Aku juga punya masalah. Bedanya, mungkin aku lebih pintar nyembunyiin aja. Raka tertegun mendengar itu. Ia merasa gadis di depannya bukan hanya cantik, tapi juga punya kedalaman yang langka. Suatu hari, mereka pulang bersamaan. Di depan gedung perpustakaan, sopir pribadi menjemput Aluna dengan mobil hitam mengilap. Raka yang menuntun sepedanya sempat berhenti. Loh, kamu dijemput? Tanyanya. Aluna tampak agak canggung. Iya, soalnya ayah agak protektif. Oh, kirain kamu ngekos juga. Enggak, aku tinggal di rumah rektorat. Raka mengerutkan dahi. Rumah rektorat? Aluna menatapnya hati-hati. Iya, Raka. Ayahku rektor universitas ini. Raka terdiam beberapa detik. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma rumput basah. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Antara kaget, kagum, dan sedikit minder. Oh, pantesan, katanya akhirnya, berusaha tersenyum. Pantesan kenapa? Pantesan kamu beda. Sikapnya, caranya ngomong. Tapi aku nggak nyangka sejauh itu. Aluna menatapnya lembut. Kamu kecewa? Enggak. Cuma, aku jadi sadar, kita dari dua dunia yang nggak sama. Aluna menunduk, lalu berkata pelan, tapi dunia itu bisa ketemu, Kak, asal dua orangnya mau berjalan di tengah. Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Raka sering membantu Aluna mencari referensi atau mengantarkan kue ke perpustakaan dengan alasan membawa camilan untuk belajar. Aluna pun beberapa kali datang ke kos Raka, penasaran dengan dapur kecil tempat semua kue itu lahir. Ini tempat kamu bikin semua pesanan? Tanya Aluna takjub. Iya, dapur sekaligus kamar. Multifungsi, jawab Raka sambil tertawa. Hebat kamu, Kak. Dari tempat sekecil ini bisa bikin sesuatu yang manis buat banyak orang. Raka memandangnya sejenak, lalu tersenyum. Mungkin karena aku percaya, yang kecil bisa berarti kalau dikerjakan dengan hati. Aluna menatapnya lama, dan untuk sesaat,
Waktu seolah berhenti. Hanya ada mereka berdua, aroma mentega, dan cahaya sore yang masuk dari jendela. Seiring waktu, rasa kagum itu tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi Raka tahu batasnya. Ia sadar siapa dirinya, dan siapa Aluna. Ia takut, dunia yang berbeda itu akan segera menuntut jarak. Namun di hatinya, sebuah harapan kecil mulai tumbuh. Seperti kue yang perlahan mengembang dalam kukusan panas. Mungkin, pikirnya pelan, takdir sedang memanggang sesuatu yang manis di antara kami. Dan di sudut perpustakaan itu, tempat pertemuan mereka yang sederhana, cinta pun mulai tumbuh, lembut, tenang, tapi pasti.